Diceritakan jika Black Armor Corps merupakan pasukan terkuat di kota Sunset yang sepenuhnya terdiri dari prajurit extraordinary dengan yang terlemah ada di level 8. Mereka adalah pasukan baru yang paling cepat terbentuk semenjak dimulainya Tide of Spiritual Energy kedua dan terkenal sebagai generasi baru terkuat. Perang pun kini pecah dan pasukan generasi baru membombardir para beast dengan peluru mereka serta bersumpah akan bertarung sampai mati. Pasukan Bull Diamond pun tak mau kalah. Ia memanggil burung Nazar untuk menjatuhkan meteor Firefighter dan seketika wilayah itu menjadi lautan peluru dan meteor bulu api yang saling beradu. Sekarang giliran burung Peregrine maju untuk menghancurkan tembok kota dengan kekuatan penuh. Mereka tak menyangka jika tembok tebal mereka bisa hancur dalam waktu singkat. Kekuatan mereka memang benar-benar tak sebanding dengan para beast Mystic Mountain karena sekali tebas saja mereka sudah KO. Walaupun mereka terus berusaha untuk menembak para beast dengan kekuatan tempur yang mereka miliki, tetap saja hal ini bukanlah hal yang sulit bagi para beast. Apalagi Tyrannosaurus kini sudah menaiki tembok dan memangsa mereka satu persatu. Situasi benar-benar kacau dan tak terkendali karena para beast yang sudah terlalu emosi terus menyerang mereka tanpa ampun. Para pasukan federasi pun panik ketakutan karena sadar akan kekuatan para beast yang tak bisa mereka atasi. Tapi mereka tak bisa apa-apa dan hanya menuruti perintah untuk menghancurkan para beast tanpa henti. Di sisi lain, Niwan benar-benar kaget bahwa Black Corp Armor kebanggaan kota Sunset bisa kalah menghadapi para beast. Padahal pasukan mereka memiliki kemampuan bertarung satu lawan satu dengan beast yang ada di level yang sama dengan mereka. Jadi Niwan sangat kecewa pasukannya malah dipukuli seperti boneka oleh para beast. Bull Diamond pun menghampiri Niwan dan berkata jika mereka bukanlah beast biasa seperti yang dikira Niwan. Niwan pun merasa sangat kesal dan ingin membunuh Bull Diamond saat itu juga dengan pedangnya. Tapi Bull Diamond menahannya dengan tangannya sambil berkata jika mereka juga sama dengan manusia yang bisa terluka bahkan memiliki emosi. Sementara itu di dalam kota, Qin Kuang berusaha menyusup masuk ke dalam kota dan berhasil menyelinap. Mereka bersama Flash mencari keberadaan anak-anak beast di sana dan akhirnya Flash menangkap radar sinyal dari mobil yang membawa anak beast ke arah barat daya kota itu. Di dalam mobil, Lee merasa ketakutan akan kekuatan beast dari Mystic Mountain. Ia pun berharap jika kota Sunset bisa bertahan dalam beberapa waktu sampai mereka berhasil kabur. Tapi sayangnya mereka berhasil dikejar oleh pasukan Niwan dan langsung menghancurkan mobil mereka. Mereka mengancam untuk menyerahkan bis itu padanya. Lee pun sadar jika memang dari awal federasi berniat untuk membunuh mereka dan juga tim federasi tidak berniat untuk menyerahkan informasi tentang modifikasi genetik itu sama sekali. Jadi menurut Lee mereka akan tetap membawa reinkarnasi Yamato dan tak peduli apapun yang akan terjadi. Karena kedua kubu sama-sama tak mau mengalah, mereka pun akhirnya terlibat pertarungan. Apalagi ada tetua Yang Yu yang juga berpartisipasi dalam penculikan kali ini. Tetua lalu beralasan jika dirinya tidak percaya dengan pihak federasi, jadi ia terpaksa melakukan hal ini. Mereka pun akhirnya saling serang dan tak lama tim Flash yang sudah sampai di sana seketika menghentikan pertikaian mereka. Mereka pun terkejut akan kedatangan beast dari Mystic Mountain yang langsung menyerang kapten dari tim federasi. Orang dari negara Sakura memanfaatkan hal ini untuk segera kabur membawa beast. Di sisi lain, Qin Kuang juga menyerang tetua Yang Yu. Hal ini tentu saja membuat tetua marah karena menurutnya rencana mereka jadi berantakan. Tapi tentu saja kekuatan mereka tidaklah sebanding dengan manusia setengah bis ini. Mereka dengan mudah menyerang orang negara Sakura dan federasi. Ditambah lagi kini Flash dapat mengejar Lee dan menghadangnya kabur. Sementara itu di perbatasan, para pasukan beast kini semakin dekat ke pusat kota dan terus menyerang pasukan Black Armor. Walaupun Niwan mengakui kekuatan Bull Diamond, tapi ia bersumpah tidak akan kalah dan langsung mengeluarkan Desert Storm Slash. Tapi serangannya dengan mudah ditangkis Bull Diamond karena ia mengeluarkan skill Gravity. Niwan pun tak menyangka jika skill yang ia kerahkan sepenuhnya hingga menghabiskan energi spiritualnya bisa lenyap seketika. Dan sekarang Bull Diamond pun menyayangkan keputusan menyesal Niwan yang sedari tadi meremehkan mereka karena saat ini para beast tidak akan mundur. Bull Diamond lalu menyerang Niwan untuk terakhir kalinya dan tentu saja kali ini Niwan kalah dan tak bisa bangkit lagi.
Melanjutkan kisah sebelumnya, setelah pertarungan antara manusia melawan Beast Mystic Mountain, kali ini Federasi melakukan rapat darurat, di mana Mystic Mountain bukan lagi menjadi tempat yang asing bagi Federasi. Tempat ini dikenal sebagai tempat terlarang, sarang bagi para Beast kuat. Dan karena tempat terlarang yang mengerikan ini menyerang kota manusia, berita ini langsung mengguncang seluruh Federasi. Dan saat ini kembali diadakan rapat tertutup membahas tentang invasi itu. Dari informasi yang beredar, para Beast dari Mystic Mountain menyerang kota Sunset disebabkan oleh grup utusan dari negeri Sakura. Dan para Beast itu bertanya tentang bayi Beast sebelum memulai perang. Kepala keluarga dari Margani, yaitu Marsalni, menganggap itu adalah alasan kenapa para Beast menyerang kota Sunset. Kemudian kandang yang digunakan untuk menculik bayi Beast ditemukan di samping mayat dari utusan negara Sakura. Lalu Marsalni meminta Federasi untuk segera mengirimkan kesatria baju baja atau Dragon Court War untuk memberi pelajaran kepada utusan negeri Sakura. Akan tetapi, Ketua Federasi menanggapinya dengan santai. Pertama, ia akan membatalkan suplai yang diberikan kepada negara Sakura. Kedua, utusan kepada mereka untuk mengucapkan bela sungkawa. Dan jika mereka tidak memberikan jawaban yang memuaskan, maka ia akan mengirimkan Dragon Court untuk mengunjungi mereka. Kemudian di pinggiran Cina Utara, Eugeo sedang bersantai sampai tiba-tiba Peregrine Falcon mendatanginya untuk memberitahu Gadri tentang kegaduhan yang terjadi di Mystic Mountain. Tapi kali ini Gadri tidak akan turun tangan. Ia akan menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada Xiao King karena Gadri harus menjaga low profilnya untuk sekarang. Dan Gadri menitipkan pesan kepada Peregrine agar warga Mystic Mountain tidak bertindak gegabah selama dirinya tidak ada. Karena Gadri merasa Federasi masih menyembunyikan kartu as mereka. Tapi jika ada sesuatu yang membahayakan untuk segera melaporkannya. Tidak lama kemudian, si panda yang baru bangun dari HS bertanya kepada Gadri apa yang ia bicarakan sampai-sampai obrolannya membangunkan si panda. Gadri pun bertanya kepada si panda jika suatu saat ia harus berperang melawan makhluk sejenisnya, apa si panda dapat mengendalikan mereka. Tapi ya, menurut si panda gemes ini, itu akan sangat sulit. Karena kerabat-kerabatnya cenderung mengikuti siapapun yang berbuat baik kepada mereka. Bahkan ketika si panda akan melarikan diri, ia sempat mengajak saudaranya, tapi saudaranya malah berkata, "Bukankah menyenangkan bisa menjalani kehidupan dengan santai sambil menunggu kematian? Kenapa harus mengadu nasib di alam liar?" Mendengar itu membuat Gadri berekspresi jengkel. Tapi atas si panda, setelah obrolan itu ia kembali ke dalam goa. Pajar Kente semenjak sampai di tempat itu ia belum tidur-tidur. Hari tadi teh naon kehen. Jadi ras pemakan besi seperti ras level rendah lainnya, mereka menuruti siapapun yang lebih kuat dari mereka. Jika mengurutkan mereka berdasarkan rank, ras pemakan besi ada di antara ras teratas dari semua mutasi beast. Dengan kekuatan beruang, kecepatan kucing, dan kekuatan giginya yang luar biasa, juga cakarnya yang tidak dapat dihancurkan. Kemudian ada juga bakat bawaan ras mereka, yaitu Devouring Vitality, meningkatkan atribut elemental dan menguatkan fisik. Grup kesatria besi itu menunggangi ras pemakan besi sebagai kendaraan mereka. Mereka mungkin akan semakin kuat di masa depan, dan bisa saja geng Eugeo akan berhadapan dengan mereka. Eugeo jadi berpikir apa ia juga harus melatih beberapa pasukan khusus. Kemudian di dalam goa, si panda gemes yang sedang enak-enaknya HS digiwing sama Eugeo. "Hei panda, jangan tidur dulu, aku ingin kau membantuku dengan beberapa hal," tanya Eugeo. "Xiao King, senyum dong." Yang ternyata si panda sedang memimpikan Xiao King. Sontak saja hal itu membuat Eugeo kesal, lalu membangunkannya dengan cara memukul bertubi-tubi wajah gemesnya hingga membuat wajahnya ganteng maksimal. "Tara, setelah aku tidur yang nyenyak, aku merasa lebih segar."
Singkatnya, ternyata Eugeo meminta si panda pergi mencari sarang Frostbreaker dan membawa mereka ke sini. Si panda tanpa pikir panjang langsung mengiyakannya dan langsung pergi mencari sarang Frostbreaker. Menurut si panda, semakin banyak teman semakin seru. Di belahan bumi lain, tepatnya di kedalaman laut terdalam, di sana terlihat paus bungkuk berlevel ekstraordinari ke-1 yang sedang jalan-jalan. Akan tetapi, tanpa ia sadari pergerakannya sedang diawasi oleh makhluk lainnya. Dan benar saja, paus itu langsung diterkam oleh sosok gurita berwarna ungu. Paus malang itu menjadi santapan empuk bagi si gurita. Monster gurita itu bernama King Octopus berlevel ekstraordinari ke-3. Pantas saja si paus dengan mudahnya ditaklukkan wong si gurita berada 2 level di atasnya. Kemudian scene berpindah memperlihatkan Eugeo sedang kebingungan menentukan skill mana yang akan ia upgrade terlebih dahulu. Tapi tentunya ia tidak perlu khawatir, karena Eugeo memiliki 4 juta poin evolusi. Skill pertama yang Eugeo upgrade adalah Bizarre dan Wood Dragon. Untuk meningkatkan skill Wood Dragon, Eugeo harus menggunakan 500.000 poin evolusi. Wajay, mahal amat, tapi bodo amat lah, gaskeun. Setelah skill itu ditingkatkan, tubuh Eugeo mengeluarkan pancaran spiritual yang sangat besar. Bahkan pancarannya sampai menjulang tinggi ke udara. Tentu saja kekuatan sebesar itu membuat King Octopus tertarik. Bukan hanya King Octopus, beberapa mutasi bis lainnya pun tertarik dengan pancaran energi spiritual yang Eugeo lepaskan. Salah satunya Paus Orca yang berada di level ekstraordinari kedua. Tapi tentu saja, level segitu bukan tandingan Eugeo. Hanya sekali kepret langsung membekukannya dan juga lautan sekitar. Kemudian dari dalam air, ikan cucut yang juga tertarik dengan pancaran energi Eugeo menyerangnya secara tiba-tiba. Akan tetapi monster kecil seperti si ikan cucut ini hanya menjadi seperti eras-eras ranginang. Sekali genggam langsung ambrol. Setelah membunuh si ikan cucut, Eugeo mendapatkan 170.000 poin evolusi. Dan ini merupakan poin tertinggi yang ia dapatkan hanya dari satu monster. Dan kali ini musuh yang mungkin sepadan dengan Eugeo telah datang. Ya, benar saja, dia adalah King Octopus. Wush! Satu tentakelnya saja hampir sebesar keseluruhan tubuh Eugeo. King Octopus mulai menampakkan wujudnya secara perlahan hingga benar-benar berada di hadapan Eugeo. King Octopus yang memiliki tubuh lebih besar dari Eugeo mencoba untuk memberikan gertakan dengan berteriak di hadapannya sembari memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Ini adalah kali pertama aku menghadapi sang penguasa lautan. Mari kita lihat siapa yang paling kuat, bis lautan atau bis daratan. Tapi sebelum ke pertempuran mereka, scene berpindah ke Kutaluo, di mana alarm peringatan di markas pusat federasi berbunyi tanpa henti. Radar mereka mendeteksi kekuatan spiritual yang melebihi batas maksimum alat pendeteksi. Mereka sangat terkejut karena secara tiba-tiba 2 kekuatan besar berada di tempat yang sama. Kemudian salah satu staf meminta bagian CCTV untuk menampilkan gambar yang ada di wilayah pesisir. Setelah kamera dinyalakan, mereka semakin terkejut karena bis yang ada di sana adalah Diamond Tree, bis yang merepotkan federasi. Tapi tidak lama kemudian, semua kamera pengawas mati secara tiba-tiba. Kemungkinan kamera pengawas mati karena hancur. Kembali ke pertempuran Eugeo melawan King Octopus. King Octopus melilit tubuh Eugeo dengan tentakel-tentakelnya yang besar. Sembari melilit si Octopus menyerap kekuatan spiritual yang ada dalam tubuh Eugeo. Jika terus dibiarkan lama-lama, Eugeo akan kehabisan kekuatan. Eugeo lalu menggunakan Wood Dragon untuk menyerang King Octopus. Akan tetapi serangannya itu berhasil dihalau dengan mudah. Si gurita ungu itu lalu menyeret Eugeo agar masuk ke dalam lautan. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Menggunakan Flying Blade, Eugeo berhasil memotong-motong tentakel King Octopus.
Karena kesal, ia tidak dapat menyeret Yujio ke lautan. King Octopus lantas berniat melahap langsung Yujio, dan Yujio pun berhasil disantapnya. Namun, dengan kekuatan tokoh utama, Yujio berhasil selamat. Ia menyemburkan kekuatan api hingga membuat mulut King Octopus gosong. Kemudian Yujio menggunakan skill lainnya untuk mengulti King Octopus, yaitu Inferno Magnetic Feather, di mana skill ini membuat ratusan bola api super panas di udara mengelilingi tubuh si gurita. Yujio pun mengucapkan salam perpisahan buat si gurita yang akan menjadi gurita panggang. Boom! Ledakan dahsyat mengelilingi King Octopus. Akan tetapi ia masih bisa selamat dari ledakan yang dibuat oleh Yujio. Mendapat kesempatan, King Octopus berniat melarikan diri. Namun, tidak semudah itu Ferguson. Yujio membentangkan akar-akarnya dan berhasil memegangi tentakel-tentakelnya. Kemudian tubuh King Octopus diangkatnya ke udara. Pada saat Yujio akan mengultinya, King Octopus mengeluarkan tinta hitam khas seekor gurita. Dari cairan hitam itu membuat akar dan cabang milik Yujio terkena korosif. Untungnya kali ini ia memiliki skill regenerasi yang sudah ditingkatkan. Selain tubuh Yujio, area sekitar juga hancur terkena korosif dari cairan hitam yang dikeluarkan oleh King Octopus. Merasa lawannya sedang terluka, King Octopus yang sebelumnya berniat melarikan diri kali ini mencoba menyerang Yujio. Akan tetapi, sebelum King Octopus menyerangnya, Yujio menggunakan skill Ice Elemental yang membuat King Octopus membeku seketika. Kemudian Yujio memanggil Peregrine Falcon untuk dititipi pesan kepada semua orang yang ada di Mystic Mountain. Panggil semua orang ke sini, ayo kita pesta daging gurita. Singkat cerita, pesta makan pun sudah dimulai. Terlihat tubuh si gurita yang sedang dipanggang, tapi di beberapa bagian dagingnya sangat alot hingga King Kuan harus berusaha payah memakannya. Sedangkan si dinosaurus memakannya secara langsung tanpa dikunyah hingga membuatnya keselak. Lalu Yujio mengobrol sejenak dengan krokodil yang jika dilihat dari kekuatan spiritualnya ia akan naik tingkat. Tapi dibandingkan dengan Kyuubi dan Bull Diamond, perkembangan krokodil sedikit terlambat dari mereka. Tidak lupa Yujio juga merosting White Tiger yang masih saja berada di level extraordinary ke-1. Yujio pun meminta White Tiger untuk jangan banyak bermain, tapi perintah itu malah dianggap pujian olehnya. Kembali ke dalam pesta, di sana terlihat Thorn sedang berbicara sendiri. Ia takjub dengan kekuatan yang dimiliki oleh Master. Mungkin suatu saat nanti Master Yujio akan bisa menaklukkan dunia. Di tempat lain, White Crab merasa sedih karena lagi dan lagi dirinya terlupakan. Kemudian Yujio mengambil sesuatu yang ada di dalam tubuh King Octopus. Ternyata sesuatu itu adalah jantung milik King Octopus. Melihat itu membuat Beast di sana merasa tergiur karena sebuah jantung dari mutasi Beast kuat sangat berharga untuk menaikkan kekuatan spiritual. Gurita memiliki 3 jantung dan 9 otak. Dan jantung dari mutasi Beast Extraordinary ketiga bagaikan harta karun surgawi. Bisa dibilang itu seperti pil penambah kekuatan. Yujio pun membagi ketiga jantung itu menjadi bagian-bagian kecil untuk dimakan oleh familiarnya. Setelah King Kuan dan Emperor Crocodile memakan jantung milik King Octopus, tubuh mereka mulai memancarkan gelombang spiritual yang sangat besar. Emperor Crocodile berevolusi ke extraordinary tingkat kedua. Saat ini ia memiliki wujud yang hampir menyerupai seekor naga. Begitupun King Kuan, ia juga berevolusi ke extraordinary kedua. Wujudnya berubah ke biru-biruan dan menyerupai sirip di belakang tubuhnya. Evolusi dari King Kuan hampir menjauhi wujud manusianya. Hal itu terjadi karena kekuatan elemental bumi yang dimilikinya. Kemudian King Kuan memperlihatkan kemampuan yang dimilikinya kali ini. Dalam sekejap ia berhasil membuat sebuah kastil dari tanah yang sangat besar. Semua bis di sana nampak terkejut dengan kekuatan hebat milik King Kuan kali ini. Dalam pikiran Yujio, ia merasa jika kekuatan King Kuan digunakan untuk bisnis real estate pasti akan untung banyak.
Semua orang di sana memuji kehebatannya, akan tetapi tubuh King Kuan berubah kembali menjadi wujud manusianya. Membangun kastil langsung menghabiskan seluruh energi spiritual yang dimilikinya. Sedangkan untuk krokodil sendiri, wujudnya hampir mirip dengan naga. Walaupun krokodil menekan energi spiritualnya, tapi aliran auranya terus memancar. Dan skill khusus yang dimiliki krokodil kali ini bernama Scarlet Tyrant, di mana semakin parah luka yang didapat, semakin tinggi kemarahan, kecepatan kekuatan, pemahaman dan kemampuan pemulihannya juga meningkat beberapa kali. Dengan kebangkitan familiarnya ke tingkat kedua, para manusia akan seperti menghadapi bencana jika berani menyerang Mystic Mountain kali ini. Tidak lama kemudian, Thorn dikejutkan dengan kemunculan kekuatan spiritual yang sangat banyak. Kekuatan sebanyak itu berasal dari rombongan Whitbeard Arctic yang dibawa oleh si panda gemes. "Hehe, Master, aku telah membawa pesananmu," kata si panda. Dalam kawanan itu ada 4 Whitebeard yang berada di Extraordinary ke-1, dan yang menjadi bos mereka adalah mutan Whitebeard yang berada di Extraordinary ke-2. Kekuatan bawaan yang dimiliki mutasi Whitebeard adalah serangan petir ada di dalam tubuh mereka. Melihat kekuatan dari Whitebeard yang sangat dahsyat membuat Ujiu senang karena banyak pasukan kuat yang bergabung dengannya. Tapi ia juga merasa bingung bagaimana bisa si panda merekrut para biskuat itu. Jadi si panda tidak bertarung dengan mereka untuk dapat merekrut Whitebeard. Tetapi dengan pendekatan negosiasi, si panda membuat kesepakatan jika Whitebeard membuat aliansi dengan Mystic Mountain, maka sebagai imbalannya Mystic Mountain akan memberi mereka makanan dan akomodasi. Ujiu dengan bos Whitebeard pun sepakat dengan aliansinya. Untuk kedepannya, Whitebeard akan menjadi tunggangan bagi bis-bis pejalan kaki. Untuk merayakan bergabungnya keluarga baru, si monyet membawa segentong minuman oleng yang jelas langsung diserobot si panda. Tapi untungnya si monyet berhasil menyeret si panda turun dari gentong minumannya. Singkatnya, Ujiu menitipkan susuil dari daging King Octopus untuk diberikan kepada Ling Feng. Karena satu bis Extraordinary tingkat 3 membuatnya panen besar, 1,3 juta poin evolusi, dan Ujiu juga menyerap 400.000 poin evolusi, sebuah pendapatan yang luar biasa. Selain fulus, Ujiu juga mendapatkan skill baru, yaitu ia dapat memindahkan kesadarannya dan energi spiritualnya ke sebuah tanaman. Tetapi jika Ujiu memindahkannya dalam waktu yang lama, kesadarannya akan terperangkap di sana. Membayangkan itu membuat Ujiu merinding karena skill itu tidak cocok dengannya. Kemudian di tempat lain, sebuah bunga yang mempunyai kesadarannya sendiri telah bangkit. "Ini di mana?" ucap si bunga misterius. Pancaran dari gelombang spiritual bunga elemental memancar hingga ke langit. Aura itu dirasakan di kota Baidai. Di sana terlihat penguasa kota Baidi, Wang Hao, salah satu dari 10 negara aliansi, merasakan kemunculan dari harta karun surgawi. Ia kemudian meminta pengawalnya untuk memberitahu federasi jika ada harta karun yang muncul. Dan ia juga meminta federasi untuk menyiapkan pasukan untuk mengambil harta karun ini. Lalu di kota Zhenhai, penguasa kota di sana bernama Zhao merasa kesal karena harta karun berharga itu muncul di dekat kota Baidi, kota yang dipimpin oleh Wang Hao. Ia juga meminta bawahannya untuk menyiapkan pasukan dan bersiap berangkat memperebutkan harta karun berharga ini. Kemunculan Extraordinary Teaser ini membuat bukan hanya kota Baidi dan Zhenhai bersaing, tapi kota-kota besar lainnya seperti kota Yan dan Mo juga ikut mengirimkan pasukan untuk mendapatkannya. Bahkan kekuatan misterius di dalam federasi juga ikut bergerak. Berita ini benar-benar menggemparkan semua orang. Kemudian di kota Inferno, di sana Xiao King sedang membahas soal kemunculan harta karun surgawi dengan wakilnya. Si wakil memberitahu jika kota-kota besar bahkan federasi sendiri mengirimkan pasukan untuk bergerak memperebutkan Extraordinary Teaser. Xiao King merasa jika federasi mendapatkan harta karun ini, maka ini akan menjadi kabar buruk bagi Mystic Mountain.
Jadi ia juga akan bergerak untuk bisa mendapatkan barang ini. Kemudian Xiao King mengirim pesan lewat Peregrine Falcon untuk menyampaikan kabar darurat ini. Dan di Mystic Mountain, sang raja sementara yaitu Bull Diamond sedang mengadakan rapat. Mereka sedang membahas harta karun surgawi yang muncul di wilayah manusia. Bull Diamond meminta familiarnya yang lain untuk memanggil krokodil karena ia akan pergi sendiri memperebutkan harta karun ini. Jadi krokodil yang akan menggantikannya menjaga Mystic Mountain selama ia pergi. Beberapa waktu berlalu, di sebuah hutan terlihat rombongan Wang Hao sedang berjalan untuk menemukan harta karun surgawi. Tapi ada sesuatu yang aneh di sana. Dari semenjak memasuki hutan, Wang Hao merasa kesadarannya seperti sedang direbut. Semakin jauh ia masuk, semakin kuat juga sensasinya. Dan benar saja, anak buahnya mulai kehilangan kesadarannya. Salah satu dari mereka yang berhasil terpengaruh menyerang rekannya yang lain. Teman-temannya yang lain berusaha menyadarkannya, tapi apa daya, kekuatannya bertambah besar setelah masuk ke dalam pengaruh musuh. Untungnya Wang Hao bertindak dengan cepat, segera menghantam kepala anak buahnya yang membuatnya langsung tepar. Kek. Anak buah Wang Hao yang lain tertawa seram. Ternyata mereka juga terpengaruhi oleh Divine Flower. Dan ternyata Divine Flower memiliki kesadarannya sendiri. Sepertinya ia bukan berasal dari dunia ini. Kemudian di tempat lain, Peregrine Falcon memberi kabar Yujiu jika ada harta karun surgawi muncul di wilayahnya. Kemunculan Divine Flower ini pasti mengguncangkan seluruh federasi. Sangat banyak orang yang memperebutkan harta karun ini didapatkan oleh federasi atau kelompok lainnya. Bull Diamond yang sudah pergi sendiri tidak akan cukup mengatasi semua pemburu yang akan datang. Jadi Yujiu memerintahkan Kyuubi untuk menyusul Bull Diamond. Beberapa waktu berlalu, Zhao Qijiao dari kota Zhenhai akhirnya sampai di TKP. Kemudian ia melihat Wang Hao sedang duduk termenung. Zhao cukup kaget melihat bawahan Wang Hao telah tewas. Wang Hao pun memperingatkan Zhao dan anak buahnya untuk mereka jangan coba-coba masuk lebih dalam jika berada di bawah level extraordinary kedua. Karena bunga spiritual itu dapat membingungkan pikiran manusia, dan jika kekuatan manusia itu rendah maka mereka akan mati. Setelah diperingatkan oleh rivalnya, Zhao memutuskan untuk pergi sendiri dan meminta bawahannya untuk menunggu di tempat ini. Akhirnya mereka berdua pergi dengan kecepatan penuh menuju sumber dari harta karun ilahi. Ketika mereka melewati wilayah alang-alang, terlihat di bawah beberapa orang dengan jubah hitam sedang bergerak. Sepertinya mereka juga akan ikut serta dalam memperebutkan bunga spiritual. Selain Wang Hao, Zhao, dan sejubah hitam, ada dua kubu lainnya yang ternyata sudah berada di sana untuk meramaikan hasanah pergelutan. Di antaranya ninja dari negeri Sakura dan pria bertopeng besi. Divine Flower atau bunga spiritual yang memiliki kesadarannya merasakan banyak kekuatan yang cukup besar mengarah ke arahnya. Dan ya, benar saja, banyak bis juga yang datang ke sana. Para bis itu berhadapan dengan Wang Hao dan juga Zhao. Semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin banyak juga bis yang mereka temui. Wang Hao sangat yakin semua bis ini dikendalikan oleh bunga spiritual. Di antara bis-bis yang menyerang mereka, bahkan ada yang sudah mencapai level extraordinary ke-1. Jika dilihat dari peta lokasi, Wang Hao dan Zhao dengan bunga spiritual masih cukup jauh. Tidak lama kemudian, mereka merasakan tekanan spiritual yang sangat hebat, lonjakan kekuatan yang datang. Boom! Seekor kuda hitam mengajog-jrog di hadapannya. Bis itu bernama Furious Horse Extraordinary tingkat kedua. Selain si kuda hitam yang berlevel extraordinary tingkat kedua, ada juga burung lava yang berada di tingkat kedua. Wang Hao dan Zhao langsung mundur setelah melihat kedua monster eksotik berada di hadapannya. Di tempat lain, seseorang yang memakai dudukoi telah sampai di TKP. Orang itu merasa jika ia mendapatkan bunga spiritual itu, mungkin saja dirinya langsung naik level dari tingkat kedua ke tingkat ketiga. Ketika sedang melamun itu, tiba-tiba angin berhembus kencang hingga membuat dudukoinya tersingkap.
Angin itu berasal dari Wang Hao dan Zhao yang telah sampai di sana. Di belakang mereka ternyata masih mengejar kuda hitam dan burung lava. Wang Hao berkata jika dirinya akan menahan para bis itu sendirian, maka ia meminta Zhao untuk mengambil bunga spiritual yang ada di dasar air. Ya, dengan senang hati Zhao akan mengambil bunga itu sendiri. Tapi seseorang yang memakai jubah hitam tidak ingin ketinggalan. Ia ikut melompat bersama dengan Zhao. Namun, sebelum mereka berdua mendapatkan bunga spiritual, tiba-tiba dari dalam air muncul seekor ular kobra raksasa dari dalam air yang langsung menyerang mereka. Untungnya serangan dadakan itu dapat mereka hindari. Ular kobra itu melingkari bunga spiritual dengan tubuhnya. Apakah bunga spiritual akan menjadi milik si ular? Kita saksikan di video berikutnya. Bye-bye.